Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ila sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi hamala an-nas min adh-dhulumati ila an-nur wa alladzi taraka 'alaina hidayatan wa huma al-Qur'an wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, pada malam ini malam yang ke-3 negara Euro yang bola wasur tahur itu kan. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan nikmat, masih diberikan hidayah untuk bisa hadir di sini dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pada malam ini Bapak Ibu hadirin yang hadir berbahagia, untuk ibu juga Pak Nabi Musa tidak boleh. Kalau makan kan mengganti. Kalau gini pas jadwal mau gini kok. Nah, namun kita judul nanti agian terus yaitu amalan utama yang perlu diamalkan pada bulan Ramadan. Nah, ini dia. Adik-adik di belakang, ya sama-sama kita belajar ya. Amalan utama yang perlu yang kita amalkan dalam bulan Ramadan. Nah, ini yang akan kita bahas pada saat sekarang ini. Panitia memberikan waktu kepada kami, kepada saya itu 15 menit. Ya bro? Dimulai dari kamera. Tidak kurang, tidak lebih, singkat, tapi pada awak tapi kalau nanti kita jelas. Mudah-mudahan apa bisa membawakannya. Oke. Nah, memang sebelumnya kita sudah membahas tentang fadilah bulan Ramadan, mulai dari asal nama Ramadan itu sendiri, asal katanya Pak Tangguh, kita review ulang lagi sampai kini kok amalan utama. Memang fadilah di bulan Ramadan itu lebih pada bulan-bulan yang lain. Begini ya Bapak Ibu, dalam bumi diciptakan Allah misalnya, itu ada satu tempat yang lebih mulia dibandingkan tempat-tempat yang lain, yaitu apa? Mekah Mukarramah. Ada lagi yang lebih mulia dari itu, apa? Ka'bah. Nah, begitu juga bulan Ramadan. Bulan ini adalah bulan Sayyidus Syuhur. Di antara 12 bulan, bulan Ramadan itu adalah bulan Sayyidus Syuhur. Bulan nama bencak pada bulan-bulan lain. Nah itu. Terus, kenapa diturunkan Al-Quran di sana? Mekah juga diturunkan Al-Quran di sana. Pokoknya tempat-tempat yang diturunkan Al-Quran itu tempatnya, waktunya, semuanya menjadi berkah bagi sekelilingnya. Terus hari pun seperti itu. Di antara 7 hari, ada hari yang Sayyidul Ayyam, apa? Itu dia, hari Jumat. Makanya kalau kita melihat kurban-kurban di kampung kan gitu. Alhamdulillahilladzi fadala al-jumu'ata min bainil ayyam. Maha suci Allah yang telah menciptakan hari Jumat hari yang baik daripada min bainil ayyam, dari hari-hari yang lain. Tidak kutubah ayam, kenapa kita kutubah ayam? Atau kutubah ayam dan salah. Itu sebenarnya memuji Allah bahwasanya kita diberikan hari yang lebih baik, yaitu hari Jumat. Nah, orang-orang terdahulu hari yang lebih baiknya apa? Kayak orang Yahudi itu harinya hari Sabtu. Terus Nasrani itu hari Ahad. Nasrani bukan Kristen sekarang. Nasrani ya. Nasrani, mereka yang Nasrani itu artinya menolong agama Allah. Itu akan kita bahas perbandingan agama nanti itu. Nah, kini kok awal membahas tentang amalan apa yang harus kita kerjakan. Pertama adalah tilawatul Quran. Tilawatul Quran itu amalan dan pertama dan harus kita amalkan pada bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, mahwal Quran, kan itu Qurannya. Quran itu apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di Quran. Tapi kalau dengan menyebut nama Allah, itu tak Quran terus. Itu artinya terjemahan atau in the name of Allah, who is given us blessing and blessing. Itu tak Quran terus. Itu terjemahan, bukan Quran. Ya, beda terjemahan itu. Tapi yang Quran apa? Al-Quran juga muftatahun bi suratil Fatihah wa muftatahun bi suratil An-Nas muta'abbad bi tilawatihi. Kalau kita mempelajari ilmu Al-Quran, ya kan? Buku-buku ilmu Quran banyak itu yang mengarangnya. Artinya apa? Jumhur ulama, banyak kesepakatan ulama mengatakan Al-Quran itu adalah dibuka dengan surat Al-Fatihah, ditutup dengan surat An-Nas, muta'abbad bi tilawatihi. Beribadah kita ketika membacanya. Nah, ini dia. Jadi baju kalau membaca Al-Quran di luar Ramadan tetap beribadah juga. Tetapi ada satu hadis yang mengatakan apa? Ketika bulan Ramadan itu pahala yang kita amal-amal yang kita kerjakan pahalanya berlipat ganda, bahkan sampai 700 kali lipat daripada hari-hari biasa. Itu saya nggak apa makanya, cuma kalau Bapak Ibu lihat di hadis Muslim itu ada hadis nomor 1151. Jadi di sini. Arti bebasnya seperti itu. Kan referensi awal itu ada referensi jelas Pak. Di sini itulah ada bahwasanya kok amalan yang kita kerjakan ini pahalanya lebih besar 700 bahkan sampai 700 kali lipat. Awak tak tahu dong. Kalau akan jogi niko di luar Ramadan itu baca Quran, misalnya kan amalan yang kita kerjakan di luar Ramadan itu pahalanya 1 kali 700 kali lipat, berapa 700 tidak? Iya kalau 1. Kalau di luar Ramadan amalannya pahalanya 700. Pas di dalam bulan Ramadan 700 kali lipat, tentu 700 kali 700. Subhanallah, alhamdulillah. Ini hanya diberikan bonus kepada umat Nabi Muhammad. Bersyukurlah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, ini kelebihan Rasulullah benar-benar berbeda umatnya daripada yang lain. Kita kalau awal kaji-kaji umat yang terdahulu ya, umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek-pendek, umur 60-70 telah warna itu dalam bukunya apa? Ya kan? Warna itu antara Habibullah dan Biswa. Memang sebenarnya ajal itu kan nggak tahu kita kapan datangnya. Tetapi secara logisnya kan umur 60 kata kan lebih capek daripada umur yang 30. Tapi itu lembaran. Walaupun umur 30 tidak menutup kemungkinan lebih dulu pada umur 80. Artinya apa? Kita bersiap-siap. Nah, ini dia. Amalan kita coba bayangkan. Idza quri'al Qur'an alif lam mim fala taqulu alif lam min 10 jazaa. Jangan kamu katakan alif lam mim itu 10 pahalanya, tapi alif 10, lam 10, mim 10. Bayangkan kalau seandainya dikalikan 700. Inilah amalan utama. Dan Al-Quran juga bukan hanya saja yang membacanya. Ingat dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, kalau awak membaca Al-Quran, fastami'u lahu, dengarkan dengan baik-baik. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jangan dilupakan supaya awak mendapat rahmat. Yang mendengar pun dapat pahalanya. Jadi adik-adik yang kemarin setelah sholat tarawih jadi itu kan ada tadarus tuh. Nah, yang mendengarkan itu sama jazamu kama salima yaqra'ul Quran. Man yaqra'ul Quran. Sama pahalanya dengan orang yang membaca Al-Quran. Coba bayangkan. Ini waktu. Banyak-banyak membaca Al-Quran. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Banyak-banyak kita membaca Al-Quran. Karena apa? Ini pahalanya sangat luar biasa. Tahsinul Quran lah yang lebih penting, bukan tamatnya. Jadi Bapak Ibu ingat kita ya, bukan tamatnya yang penting. Wah tamat gini kok. Bukan tamatnya, tapi tahsinul qiraatul Quran. Memperbaiki bacaan Quran. Mana panjang, mana pendek, mana pendekan. Jadi panjangan dan panjang, jadi pendekan. Ya kan? Makanya oleh karena itu kita curigai bacaan Al-Quran kita setiap hari. Salah kah? Betul ya kok. Itu cara menjual Quran tuh. Jadi nak perlu tamat lah. Ya kan? Tidak
mana ditinggal? Kita ada lagi aja. Aduh, ini salah, ya. Nah, ini yang pertama. Amalan yang kedua adalah sedekah jariah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, Allah berfirman dalam Al-Quran apa? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin. Nah, ulangan masyarakat, kok arti terjemahan pasti kan juga Allah berfirman dalam Al-Quran ini. Pahalun itu sama ibarat dengan satu tumpuk 7 cabang. Ketika masyarakat cie, umpan 7 cabang. Nah, tujuh kok satu cabang tiap-tiapnya. Bayangkan, satu tumbuh 7, ya kan? Cabangnya menjadi 7. Nah, 7 cabangnya menjadi 100. Nah, coba bayangkan pas bulan Ramadan itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Subhanallah, apa yang akan terjadi? Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, coba kita induk mantuangan ini kok ketika kita bersedekah. Maka oleh karena itu ada juga riwayat mengatakan apa? Sekiranya orang yang dalam kubur, kata Rasulullah, kok dibangkian lo balik ke dunia kok, apa amal yang pertama yang dia lakukan adalah sedekah. Itu ada juga riwayat mengatakan seperti itu. Ada juga riwayat mengatakan sujud, dan ada juga yang mengatakan bersedekah. Bersedekah itu apa maksudnya? Pemahamannya sedekah itu adalah memberikan yang terbaik yang kita punya. Bukan tidak bakal tujui. Ya, Bapak Ibu ingat, bukan yang tidak kita inginkan. Jangan bersedekah seperti Kabil bersedekah. Lihatlah Kabil bersedekah, ini pelajaran kanan sudah. Nah, pelajarannya apa? Apa yang awak tuju bana, misalnya awak kiniko yusuku bana akan bola agen bola. Sedekahkan. Kenapa? Pada dasarnya memang kalau dalam pepatah kan, give something to get nothing, kan kayak gitu, memberikan sesuatu untuk tidak mendapatkan sesuatu. Pada dasarnya kita dapat. Awak mana uang sebenarnya kalau sedekah tuh? Kapan kita dapati? Halo Dede, kalau sedekah dulu ada akhirat. Jadi jangan katakan harta dari bawah tiras. Siapa bilang? Salah itu. Pandai-pandai mencari harta di dunia, masa nggak dibawa mati? Bawa mati. Ya kan? Mencari pahala yang berlimpah. Caranya gimana? Titip dulu sama asnaf yang 8. Fakir, miskin, apa lagi? Gharib, kesemina. Baca surat At-Taubah ayat 60. Di sana ada 8 orang kategori, bukan 8 orang, ya 8 kategori orang yang berhak menerima zakat. Ya kan? Apalagi kita sedekahkan. Ini akan menyimpan harta kita nanti, dan kita akan terimanya nanti di akhirat. Jadi ini namanya harta dihormati. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, pelajarannya apa di sini? Pelajarannya apa di sini? Ini pelajaran bagi kita apa? Menegakkan budi luhur, yaitu meningkatkan keimanan kita dengan menegakkan budi luhur untuk mengikis jiwa ketamakan manusia. Karena pada dasarnya manusia itu adalah tamak, ya kan? Timpo kagarayo bagan buku bajuanca sadoi. Ayo nak, hati bola pendataan PKH gini mah sudah tahu buku-bukuan. Ayo nak, kok dapat bantuan awak di awak igolo. Kece wali korong udah itu, kamu mau wali korong kamu dah wali negara tidak cuma mengamati banyak kan mereka itu. Ya kan? Ada jadi bagian mahalnya bagi bantuan ini yang dulu. Ini dia. Makanya oleh karena itu sedekah sama dengan mengikis jiwa ketamakan. Tamak yang kita bahas waktu kajian yang lalu, tamak itu adalah dosa kedua manusia, dosa kedua makhluk Allah di jagat raya. Kenapa Nabi Adam memakan buah khuldi? Karena dia ingin kekal di surga. Itu hasutan siapa? Hasutan iblis. Ya kan? Maka oleh karena itu fattakhizuru aduwan. Ya, inna syaitana lakum aduwwun mubin fattakhizuru aduwan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu, kata Nabi. Jelas itu musuh. Jadi jangan kawan. Awak akan tanggap jadi musuh kau kawan. Kalau tele-tele itu musuhnya nyata. Jadi tempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika itu musuh, tempatkan sebagai musuh, jangan tempatkan sebagai teman. Dan godaan itu datang silih berganti dari manapun. Indah dapat dari ayah, dari yang naik. Indah dapat dari nak karena lampu ini waktu 7 kali. Dari yang mahal, karena lampu ini waktu
7 kali. Itu dia kita simbolkan dalam artinya apa? Perlawanan terhadap iblis itu sampai sekarang masih berlanjut. Maka oleh karena itu Fataki Subhanallah, kita jadikan itu adalah musuh yang nyata. Ini dia, dengan sedekah mengikir jiwa ketamakan kita, mengikis jiwa ketamakan kita supaya Allah amuah bahagia dan apa yang Allah ketujui. Give something to get nothing. Memberikan sesuatu untuk tidak mendapatkan sesuatu. Artinya apa? Ikhlas. Tapi pada dasarnya dapat Bapak. Hanya saja dalam bentuk yang lain. Allah bersedekah bekomanya, bersedekah bukan manusia. Nak mungkin berharap orang miskin. Inyonya mungkin sedekah. Berharapnya pada siapa? Pada Allah. Ya kan? Akan diganti oleh Allah lewat apa? Lewat bentuk yang lain. Istri soleha, rumah nak dua gigi yang dibuat, tanah, tentram, nyaman, sakit, penyakit hilang, sedono. Itu rezeki. Jangan mengartikan rezeki itu hanya duit saja. Picik sekali kita, ya kan? Nah, apa-apa nih Bu? Itu nan kedua amalan apa? Bersedekah. Banyak-banyak bersedekah. Yang ketiga apa? Terakhir adalah tentunya puasa itu sendiri. Ingat, kita kembali review hadis tadi. Hadis Nabi, kalau ada mengerjakan amalan di bulan puasa itu dilipat gandakan 700 kali lipat, kecuali satu, saum. Jadi puasa itu adalah tidak ada ganjarannya kecuali ana ajzi bihi, kata Allah. Kullu amal bani adama lahu illa syam. Seluruh amal anak Adam ikut inyo sadonyo kecuali puasa, kata Allah. Puasa itu untukku dan aku yang berhak memberikan. Kalau Allah menceritakan itu, nak mungkin sakit baikkan berenang, ngajar berenang, fakir aja lah, nak mungkin sakit lah, pasti lebih, kecuali saum. Baca juga dalam hadis dengan nomor yang sama. Itu dia. Jadi apa-apa ibu, sayang sekali. Allahumma 40, Allahumma 50, hantunya puas soleh. Peko ditanya dia kira kama. Oh waduh, baru kenapa so? Ini mana dunianya? Ya kan? Padahal tujuan kita datang ke dunia ini apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Titik. Jadi tujuan awak SK awak ini dari Allah ke dunia kok ibadah. Jadi dimanapun kita, kapanpun, apapun profesi kita, itu hanya fasilitas untuk ibadah. Jadi wali negari untuk ibadah kepada Allah. Jangan mengharapkan apa namanya kalau dari proyek, jangan ya. Kalau enggak hilang nilai keikhlasan ya. Apalagi besok ini ada pilkada, pilwana dan pil yang lainnya. Coba ikhlaskan karena Allah. Kalau kita ikhlaskan karena apa yang kita dapatkan, ya itulah habis jadinya. Ya kan? Kalau karena Allah, dia akan kekal nanti. Itu menjadi sarana prasarana awak untuk beribadah. Jadi pedagang beriman, pegawai beriman, presiden beriman, gubernur beriman, bupati beriman, dengan berdikari beriman, sampai borong, sampai pribadi awak. Jadilah orang yang beriman. Fi ayyi ardin taqaw wa antum mas'ulun an islamiha. Dimanapun kita berada, everywhere, every time, dimanapun kapanpun kita adalah mas'ul, bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Jadi tangan, kaki, seluruhnya akan menjadi mata-mata bagi kita. Jadi kalau bisa mengecek saudara, ya itulah bertanggung jawabnya akhirat. Maka oleh karena itu jangan sia-siakan puasa. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa iman dan penuh hisab, penuh perlindungan, diampuni dosa-dosa yang lalu. Itu hadis muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu Bukhari dan Muslim. Pas, cocok loh. Lalu, Pak, terakhir, ketika Rasulullah bertanya, adik-adik belakang dengarkan dulu. Atadruna man muflis, kece Rasul. Kita tahu engkau wahai sahabat al-muflis. Muflis itu apa bro? Kece sahabat apa? Al-muflis indahum alladzi laisa lahu dirham wala mata. Dan bansai menurut kami ya Rasul itu nenda adu kepiang, jo nenda adu aset. Salah kece Nabi. Dan bansai indah umat dan bansai bagi umatku itu adalah mereka yang datang di akhirat nanti dengan puasa yang lebih, dengan zakat yang lebih, dengan sholat yang lebih. Tetapi ketika nyo sholat, inyo yo puasa, inyo yo sholat, inyo yo berzakat, tapi ingat nan dosa di karajuan dua.
bangsa inyo lain semaya, tapi inyo ambil milik hak orang lain. Akala hada, ya kan? Akhadha hada, itu lanjutan hadis tadi itu. Jadi terjemahan bebasnya seperti itu. Inyo iyo bapak halo menyumbang kasih nang kamai berkai senamai, tapi bangku jalan gua. Habis sudah itu. Tapi malah dua bayangkan ketika kita mengambil hak milik orang lain, itu kita akan kembalikan pahala-pahala kita itu kepada orangnya. Apabila tidak cukup pahala kita mengembalikan itu, maka dosa orang itu yang akan kita ditimpakan kepada kita dan masuk ke dalam neraka jahanam. Padahal nar kece Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia ada awal cerai, awal nyuruh saya nanti akan nyuruh kayu. Ya, kalau ada pertanyaan mungkin Deko di kemudian sudah sholat, waktunya sudah habis kayaknya. Mohon maaf atas khilaf dan salah yang gak ada, dan mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.